Apa perkenalan itu dengan suaminya, bagaimana bentuk perkenalannya, seperti apa perkenalannya, mungkin nanti akan dijelaskan secara detail oleh klien kami, atau mungkin juga nanti dijelaskan dalam forum yang khusus. Tiga bawain dulu ya. Ada. Tentang peristiwa ini yang terjadi itu sebetulnya seperti apa. Saya mau mulai dari awalnya perkenalan antara klien kami dengan si Ibu N. Sesungguhnya klien kami ini terlebih dahulu berkenalan justru dengan suaminya. Baru setelah itu berjalannya perkenalan antara klien kami dengan suaminya, barulah mereka berkenalan dengan istrinya. Ada apa perkenalan itu dengan suaminya, bagaimana bentuk perkenalannya, seperti apa perkenalannya, mungkin nanti akan dijelaskan secara detail oleh klien kami, atau mungkin juga nanti dijelaskan dalam forum yang khusus. Kemudian perihal mengenai adanya mentransfer uang antara Ibu N dengan klien kami. Perlu kami jelaskan bahwa terjadinya hal tersebut dikarenakan justru si Ibu N inilah yang berniat membangun rumah baru di atas tanah yang dia miliki saat ini. Sehubungan dengan adanya berkah dan rezeki karena dia tenar, jadi artis. Kemudian dia inisiatif untuk berdiskusi dengan klien kami, yang mana karena Ibu N tahu bahwa klien kami adalah pengusaha material, makanya klop kalau dia bicara berkeinginan untuk bangun rumah baru di atas tanahnya dia. Atas kesepakatan tersebut, atas ijab dan inisiatif itu, mereka berdua membuat kesepakatan. Yang membuat kesepakatan ini mereka berdua nih. Mereka, Ibu Astri, Ibu N, dan Tuhanlah yang tahu apa yang terjadi di sana, apa yang disepakati. Kemudian menurut klien kami bahwa sehubungan dengan niatan itu sudah diatur, sudah disepakati mengenai harga, mengenai materialnya, mengenai cara ngebangunnya, mengenai waktunya, mengenai desainnya. Klien kami sudah buatkan desain, klien kami sudah memperlihatkan gambar yang nanti akan jadi rumah tersebut, dan sudah disepakati, sudah disetujui. Memang yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya perjanjian secara tertulis ketika itu. Itu juga yang kami sayangkan sebagai kuasa hukum kepada klien kami. Namun itu bukan tanpa alasan. Klien kami mengatakan bahwa, Om, Pak, saya sudah waktu itu sudah mau minta bikin itu perjanjian, tapi dia takut diketahui oleh suaminya. Dia takut suaminya jadi ikut campur. Dia takut suaminya jadi ngatur-ngatur. Akhirnya hilanglah itu. Yang harusnya dia buat, perjanjian itu harusnya dibikin, karena ada permintaan itu, klien kami akhirnya sudahlah. Atau sebagaimana rekan kami sebutkan tadi, hubungan antara mereka ini sudah sangat dekat, sudah seperti kakak beradik, dan itu pun dikonfirmasi oleh pihak sana. Dia mengakui masih jadi. Itu yang saya bilang, lazimnya kakak beradik pasti ada memberi, saling menerima, saling memberi, saling pinjam meminjam, itu sudah pasti, tidak ada perjanjian. Makanya kalau seandainya ujuk-ujuk apa yang terjadi saat masih harmonis itu diungkit, ya repot juga untuk membuktikan itu. Namun yang kami sayangkan, sungguh amat kami sayangkan, bukannya mengedepankan musyawarah, bukannya mengedepankan kekeluargaan, tiba-tiba melakukan, saya berangkat dari preskon dulu nih.
Preskon yang dilakukan oleh pihak dia itu tertanggal, kalau tidak salah tanggal 3 ya, tanggal 3 Januari. Di dalam preskon itu sungguh luar biasa. Menurut saya keji itu mereka semua, menuduh, menghabiskan klien kami. Mereka bilang bahwa klien kami membawa kabur, menipu, curang, dan banyak lagi keterangan-keterangan yang tidak benar. Kenapa saya katakan demikian? Karena kami mengukur, kami berdiskusi dengan klien kami bahwa apa yang dijelaskan oleh mereka, kalau memang seandainya itu tidak terjadi, kami minta bukti. Dibuktikan semua oleh klien kami. Contoh, dalam preskon tersebut, Saudara R mengatakan bahwa saya ditipu beli mobil yang apa? Ya, yang katanya dia bilang cash, nggak tanya kredit. Hal itu saya dalami oleh klien saya. Ternyata justru Saudara N lah yang memohon kepada klien kami untuk bisa dijamin atau meminjamkan namanya agar bisa terpenuhi niatan dia bisa memiliki mobil tersebut. Kemudian juga ada lagi di situ perkataan-perkataan yang mengatakan bahwa uangnya dibawa kabur. Kalau dibawa kabur itu kan nggak ketahuan. Ini mereka tahu rumahnya, mereka tahu tokonya. Masalahnya bukan dibawa kaburnya, angkanya ini yang berubah-berubah. 1M, ya kan, 1,3 M. Yang paling akhir tuh, yang paling parah tuh 2M dibawa kabur. Menurut saya itu membabi buta. Kasihan klien saya. Klien saya berikut juga dengan pimpinannya, itu kan punya keluarga, punya rekan bisnis, punya teman sosial, itu sangat berpengaruh. Bahkan dengan kejadian ini, secara finansial sudah banyak yang dirugikan. Banyak kontrak-kontrak yang batal, banyak kontrak-kontrak yang di-reschedule. Dan itu nilainya fantastis. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Salman ya Pak ya. Kemudian juga ada keterangan-keterangan yang tidak benar, justru itu mendiskreditkan klien kami, yang mana dia katakan bahwa dia menjaminkan sertifikat untuk mendapatkan uang. Bohong. Tidak ada itu. Karena apa? Di somasinya dia tidak sebutkan itu. Di somasinya dia tidak minta itu. Jadi saya berpikir ini orang maunya apa? Janganlah merugikan orang lain hanya untuk meluapkan kepentingannya dia, mencari hal-hal lain lah yang demi kepentingannya dia, untuk nama populernya dia. Jangan dong. Apalagi pendampingnya ketika itu. Saya bisa katakan itu pada saat itu dia tidak ada kuasanya. Karena saya lihat kuasa itu baru ada sejak tanggal 14. Masih 14. Kuasanya 14 Ya, Januari. tanggal 14 Januari. Artinya mereka itu, pendamping itu berkomentar ketika itu tidak ada kuasa. Jadi itulah yang kami sayangkan, dan hal-hal itulah yang justru membuka permasalahan baru, yang mana justru membuka hak hukum klien kami untuk melakukan tindakan upaya hukum yang serius, yang maksimal, agar dia bisa mendapatkan, mereka ini bisa mendapatkan hak-hak keadilan. Ya, nah, terutama juga itu pendampingnya, janganlah kalau tidak mempunyai keahlian untuk menafsir bangunan, menilai suatu material, terus berkomentar, rumahnya paling 200-an juta. Jangan paling-paling, bos. Ya.
Kalau 200 kasihan. Kenapa? Ada orang yang sudah nyohor rumahnya miliaran terus dijatuhin 200 juta, itu kan kasihan. Udah bikin konten di mana-mana rumahnya miliaran, ente sebut 200 juta. Kasihan. Kemudian kasihan lagi nih para pengusaha kontraktor. Nanti kalau dibilang rumah itu 200 juta, semua pada nyerbu, kontraktor minta buatin kayak gitu, nilainya 200 juta, tekor semua. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya saya mau masuk ke somasi. Mana somasi? Oke. Kami meneruskan apa yang tadi dijelaskan oleh aktor saya, bahwa somasi ini kami terima tanggal 17. Bang. Di sini sama, balik lagi, poin per poinnya bukan seperti dia mengedepankan kekeluargaan untuk perdamaian. Justru kami melihatnya, menduganya seperti ada niatan untuk memeras. Karena apa? Contoh, di sini dia katakan bahwa menurut dia uang kliennya dia yang masuk ke klien kami itu senilai 1 miliar 96 juta dengan rincian sebagai berikut. Ini lampirannya. Nah, ini lampirannya. Oke. Dan yang lucunya dan yang membingungkannya, ini somasi tidak cermat dan ceroboh. Kenapa? Kami sudah berhitung berkali-kali ini, menjumlahkan ini, hasilnya tidak sama dengan apa yang diklaim oleh dia. Entah apa itu maksudnya, entah apa. Mungkin salah hitung, mungkin diduga ada kesengajaan, mungkin juga diduga ada mau markup, mungkin ya. Dan kemudian yang parahnya lagi ya, menurut kami ini parah nih, berkaitan dengan nilai tadi 1M96 juta yang dia klaim kliennya telah men-store ke klien kami, ya, menurut dia ya, menurut hitungan dia. Di sini juga dia minta itu semuanya untuk dikembalikan. Coba. Dia setor segini menurut dia, terus dia minta juga itu semuanya. Pertanyaannya apa coba? Itu rumahnya gimana? Itu bukannya kerdus bos bikinannya itu. Itu kan pakai duit bikinnya. Tukangnya gratis Pak. Mungkin. Oke lah. Kalau dia mau minta ini kembali, nggak apa-apa juga. Peres tuh catnya, masukin kaleng lagi. Ya kan? Balikin pasir-pasir yang udah nempel itu. Ya kan? Kalau begitu kan bukan jadi arahnya ke perdamaian. Ya, kita tahu semua klien saya ini dengan dia itu punya hubungan baik. Untuk itu justru ayo mari kita kedepankan musyawarah, selesai dengan baik. Bukan masalah malah makin meruncing, urusannya tidak selesai, kan gitu. Untuk itu, ini juga sekalian juga kami mengedukasi masyarakat bahwa ketika berhubungan dengan teman sedekat apapun, keluarga sedekat apapun,
ketika melakukan hubungan bisnis harus ada perjanjian hitam di atas putih. Mungkin dari saya itu dulu. Nanti ada yang mau dijelaskan oleh Ibu Sulastri, silakan. Iya, terima kasih. Terima kasih semuanya untuk media. Lumayan ya, 2 miliar ya Om? Iya. Nah, 2 miliar. Ini ya, maaf sebelumnya. Aku pribadi kenal sama dia itu ya nggak dari awal, ya aku cerita dari awal aja ya. Jadi jangan seolah-olah yang aku kenal sama dia sudah jaya. Itu maaf itu tidak. Awal perkenalan aku itu dimulai dari suaminya. Suaminya itu aku pribadi dikenal sama temen lagi gitu loh. Yuk Kak, kita ke sana yuk. Ada tempat orang yang bisa loh ngebaca ini nih. Kata dia gitu. Baca apa sih? Bilang gitu kan. Ya kalau kakak ke sana nanti dia ngertilah keluhan kakak yang kakak seperti kakak lagi. Misalnya kakak punya masalah sama rumah tangga atau masalah toko. Oh iya benar. Sampai sana aku kenal sama beliau, suaminya gitu. Awal muasalnya kami ketemu Nina itu bukannya langsung ketemu Nina, tapi ketemu sama suaminya. 1, 2 sampai 3 kali kami ke sana. Keempat atau kelima kali aku langsung ketemu sama Nina itu di hari yang berbeda. Kenapa? Aku ke sana ada keperluan dengan suaminya. Otomatis kan pasti bolak-balik dong. Yang namanya lagi menuju sesuatu hal yang pengen tahu gitu loh kan. Katanya aku pribadi sebenarnya itu dulu kerja di perusahaan beliau. Ya kan? Di toko murah 88 di Jalan Raya Meruyung di Parung Bingung, di dekat rumah sakit Asifan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kok saya merasa sepi ya tokonya gitu kan? Teh, jangan-jangan tokonya ada gini-gini, ini kan banyak saingan gini-gini. Kita kan yang namanya karyawan ikhtiar dong. Kita punya target kerja dong, gitu kan? Lo kalau kagak nggak dapat target, kamu besok gajian bapak potong ya, gitu. Aku pribadi yang namanya seorang manajer perusahaan yang sudah diamanatin sama bapak, yang harus punya target, punya omset, otomatis kita ikhtiar kemana-mana, itu kan nggak salah, gitu. Datanglah aku ke tempatnya, aku bilang gitu, Bang, toko aku tuh agak lumayan sepi karena begini-begini. Oh, kayak gini loh, mungkin ada sesuatu hal pas di terawang-terawang nih. Kalau dia bilang, kayaknya ada yang begini nih, kata dia gitu. Terus gimana nih Bang, jalan keluarnya, kata dia gitu ya. Harus beli ini biar nanti ditanam di toko, kata dia gitu kan, nanti ada aura-aura yang bisa menarik customer katanya gitu. Oh gitu, aku bilang gitu kan. Otomatis dong yang namanya aku sebagai manajer pengen dong dibanggain seorang bos. Wah iya toko gue penuh. Asri pinter ya, bulan kemarin kamu omsetnya jeblok, tahun bulan ini kamu harus jaya. Kali-kali aja kan dibeliin mobil ya gitu. Tapi alhamdulillah sama aja, tetap aku kesana sama aja, nggak ada perubahan, belum ada perubahan. Lambat laun aku dapat itu, dia suruh beli minyak itu yang harus ditanam di toko. Nggak tahu lah aku musyrik apa kagak, aku kan masih hilaf lah, zamannya masih hilaf gitu kan. Hari keempat atau kelima aku main lagi, karena baru dari pagi aku jam 10-an aku sudah datang. Otomatis sampai Johor dong. Pas sampai Johor gitu bangun numpang sholat, masuklah ke kamar dong, di dalam ada bini gua. Lah selama ini kok bini lu nggak dikeluarin? Wajar aku nanya kayak gitu. Tapi ya udah stop lah, yang penting gue sholat dulu. Setelah sholat aku di kamarnya, memang aku terangkan di kamarnya dia yang dulu itu ada kamar mandinya. Kami sholat di situ, kami menyemukena yang namanya perempuan. Setelah habis sholat, sebelum rapi-rapi, kita ngobrol lah, kenapa teh kok nggak keluar? Gue nggak boleh keluar kalau selama ada pasien laki gue nggak boleh keluar gini. Loh kok begitu sih? Mikir gitu dong. Satu pemikiran aku, kalau misalkan kayak gini caranya gue nggak enak, karena sama aja gue nggak ngargain bininya ada di dalam gitu. Keluarlah aku lah, gue nggak mau datang ke sini lagi kalau bini lu nggak ada. Aku selalu bilang gue nggak akan datang kalau bini lu nggak akan datang keluar. Dari situ alhamdulillah setiap aku datang bininya selalu respon, welcome sama aku kan. Aku pun nggak sendiri, besoknya bawa teman, karena kan mungkin di aku pribadi, oh sama gua nggak hoki nih gitu kan.
yang tadi dibilangin gue pakai minyak ini minyak itu gue nggak bisa, nggak hoki. Mungkin teman gue hoki, kan beda-beda hokinya orang, nggak satu sama gitu kan. Setelah itu ngobrol, banyak main, makin deket lah kita intinya, ya kan. Makin deket intinya kita, sering komunikasi. Siang itu aku bilang, teh gue pengen makan pare yang pakai ikan teri. Kok pare di rumah gue pahit deh, pahit di sini enggak ya kan, lo nggak pernah kan? Iya, gue pengen makan pare itu. Dia suruh ingetin masalah pare, bener nggak aku ngomong kayak gitu. Mainlah aku ke rumah dia makan siang, ngobrol. Next lo main ke rumah gue ya gitu. Gue nggak bisa ke rumah lo besok karena lo sekalian nih ke toko. Aku ke toko. Di toko kita sering ngobrol, sering curhat. Dia kan memang kebetulan sebelum jadinya tenornya dia itu ya penyanyi gitu. Memang penyanyi, dan pas dia mau nyanyi, bikinlah dia konten yang pengen jalan-jalan itu. Kebetulan pas dia mau bikin konten itu, dia nyanyinya itu di daerah Limo deket toko aku, toko murah 88 yang milik Bapak Kasiman gitu, Bapak Haji Ahong kan. Ya udah, teh gue ada panggilan nih, ada wawancara dari media Trans kalau nggak salah gitu kan. Ya udah sana, siapa tahu itu rezeki lo. Asli kan bilang gitu, nggak salah gue bilang gitu kan. Siapa tahu dari sini lo bukannya cuma penyanyi dangdut tapi jadi apa sih, jadi artis yang bener ada nama. Itu kan doa. Tapi kan pas setelah itu Allah kabulin saat ini, ya kan dia udah jadi tenar. Jadi jangan pernah bilang gua ketemu dia sampai 6 bulan. Hello, 6 bulannya saya berteman sama dia bikin bangunan berapa bulan. Jalan-jalannya kami, gosipin laki-laki ya kan, gosipin para suami yang kita ngomongin laki-laki, apa sih berapa bulan. Kalau dia nggak pernah ketemu aku, dia nggak ngakuin gue sebagai apa tuh? Teman. Dulu mah teman, sahabat. Setelah sahabat udah kayak saudara. Setelah udah kayak saudara, sekarang kayak musuh. Itu mah haknya dia. Ya, tapi saya terangkan, maaf, saya merasa sangat kecewa. Kenapa? Statementnya dia, dikira aku tuh pribadi, ala paling bercandaan aja lah. Setidaknya aku tahulah kayak gimana loh orang entertain kayak gitu, pasti bercanda nih, ngedekin gue nih. Ternyata Kak, adalah tuh anak buahku. Kak, yes, baca WA. Iya udah baca. Kenapa? Tuh lu dibikin konten sama dia. Kenapa? Aku bilang gitu kan. Lihat dong lu di YouTube tuh, lu dibilang katanya dia, ya kan? Katanya nih beliau ini ditipu 2 miliar. Itu duit apaan? Wajar gak sih aku ngomong kayak gitu? 2 miliar gimana? Aku masih santai dong. Alah, jangan suka ngomongin orang. Aku bilang gitu sama adikku. Jangan lu ngomongin orang. Enggak Kak, ini makin banyak Kak, makin penuh. Lu lihat Kak, aku masih santai. Ya kan, aku masih yang cuek aja di kerjaan. Pulang, nyampe rumah, belum nyampe rumah, udah pas aku lihat, wih, kata-katanya bagus nih. Aku bilang gitu kan. Telah, dikira aku masih bercanda-bercanda. Setiap hari aku dapat video, aku pelajarin, cakep. Aku bilang, cakep. Dia bilang gue nipu, gue bawa uang kabur 2 miliar. Sampai saat ini muka aku udah kayak taruh, nggak tahu mau taruh di mana. Orang berpikir bener-bener yang aku penipu. Aku bawa uang dia 2 miliar terus kabur kemana aja, rumahnya kagak jadi. Itu lo selama ini tinggal di mana gitu loh. Pikir pakai ya, gue ngomong nggak diakuin teman nggak masalah gitu loh. Nggak punya temen ya nggak mungkin. Tapi kalau aku yang namanya dianggap temen, nggak apa-apa. Tapi tolong, kalau bicara itu istighfar dulu, sadar dulu sebenarnya. Bener nggak gue nipu lo gitu loh. Lu nitip duit gue, dia bilang beli mobil yang cash. Ya Allah, harus gak sih dibuktiin kalau aku tuh nggak kayak gitu loh. Percakapan kami pun itu masih lengkap sampai saat ini. Yang katanya suaminya bilang sudah baca percakapannya, tunjukin saya kayak aku percakapan dia. Buat penyidikan aja. Tapi aku gregetan om gitu. Nggak apa-apa. Ya kan, wajar. Gini loh, saya sudah baca di percakapan mereka itu kalau begini. Dia itu bukan buat mau marah ibu, tapi dia justru mau bikin ibu lebih sabar.
Oh gitu ya. Jadi saya harus sabar. Jangan dong. Ini udah meledak-ledak gitu loh. Jangan tanggung. Ini nanggung. Iya kan? Jadi itu bilang beli minyak, beli ada potong ayam. Oh, Hitam itu katanya bagaimana tuh? dulunya suaminya itu alumni dulu kerjanya di potongan ayam. Tapi mungkin ayam apa ya? Kalau aku emang pernah motong ayam, tapi warnanya hitam gitu loh. Tapi kan gue mau disuruh ya, bilang yang penting kan buat Tapi ini. bayar. Ya Bayar, bayar, Pak, beli ayamnya ya bayar dong. Hah? Bayarnya sampai jutaan. Ya iya, kan tapi buat toko bapak, biar tapenya rame. Daripada bapak marah-marahin mulu. Ya makanya. Minyaknya bayarnya berapa lagi? 1.700.000 dah kalau nggak salah. 1.700.000. Ya iya. Waduh, kalau beli di Tanah Abang berapa duit itu? Ada 1 kilo udah dapat ini. Ember. Nah, 1 ember ya. Ya tapi kan aku kan pribadi nggak Ya tahu Allah, Pak, ya maaf Pak. Allah. Jadi begini loh Pak, dulu tuh niat baik, bukannya asli yang mau gimanain toko, yang namanya kan toko lagi sepi, yang waktu kita lagi bener-bener lagi ada saingan lah, ada yang namanya toko kan gak rame terus Pak. Asri kamu ini gimana sih si jenong kelakuannya nih, gitu nih kalau marah nih ya. Ini mata emang sipit bapak memang baik banget. Tapi kalau udah marah di toko itu dia nggak pakai itu. Jangan shaming loh. Oh iya maaf. Maaf ya Pak. Tapi memang bener kalau udah marah setiap hari saya menangis. Banyak kok. Ini beliaunya masih ada gitu. Datang emang gak tiap hari, sekali datang nanyain duit. Kalau duitnya kagak dapet ya kan. Ya kamu kerja ngapain aja di sini? Emang kamu kerja saya kagak bayar? Hah? Sepi Pak. Sepi. Terus kalau sepi emang kamu gak saya gaji? Ya gaji sih, Asri bilang gitu. Terus kalau kayak begini mau kamu mau bikin saya? Ya udah yang tadi aku bilang, gue coba untuk ikhtiar kok. Nggak ada macem-macem yang pengen dukunin bapak ya kagak. Saya cuma pengen tokonya itu gimana caranya biar ramai gitu doang. Dan jadi saya lurusin dulu ya. Ya. Saya perlu luruskan juga bahwa kenapa ada hadir Bapak Kasiman atau Pak Haji Ahong di sini, karena pada saat peristiwa bangun-membangun itu terjadi, itu menggunakan bahan material dari toko murah 88, di mana pemiliknya ini adalah Pak Kasiman. Betul. Kemudian yang jadi permasalahan baru, kemarin pihak sana itu memberikan somasi yang diperlihatkan ke publik justru di toko Bapak yang satunya, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara ini. Nah, itu yang nanti Pak Kasiman bisa jelaskan berapa kerugian dengan akibat daripada peristiwa itu ya Pak ya. Nah, lalu kaitannya dengan yang tadi transfer itu, menurut kajian atau rekap dari mutasi rekening ya. Iya. Mutasi rekening klien kami, mereka kan klaim menstore uang ke rekening kami ya. Rekening itu yang kami minta di bank, itu kami lihat, kami hitung ya, jumlahnya jauh tidak sampai 1 miliar. Makanya pertanyaannya dari mana hitungannya dia 1M? Udah dihitung 1M dibikin ujian salah pula. Itu cuma tambahan saya. Lanjut lagi, emosi lagi atau jangan emosi. Jangan lama. Nggak jadi, jangan emosi lagi. Kagak, tapi saya nggak bisa nangis ya, kan saya kagak bisa acting. Gitu ya, maaf ya gitu. Emang kalau aku mukanya emang udah kodrat lah, juteknya emang dari sononya, bukan jutek dibikin-bikin. Dari ikhtiar itu aku lanjutin ya teman-teman. Dari ikhtiar itu ya sudah. Udah berjalan nggak? Tiap tahun teman-teman. Kacamata buka biar Ini lebih po apa? Ini po Iya, apa? aku mau tahu mantul. Buka aja. Buka. Cantik. Bukan di depanku. Tek banget. Tapi kok mirip po apa? Iya, enggak ya. Mirip po apa kok jadi? Enggak mirip kan? Ya terus lanjut. Oma gitu lah. Ya oke. Ya setelah udah ikhtiar itu ya sudah aku berjalan. Nah alhamdulillah tuh. Besi bekel, aku manggil beliau itu bekel ya. Aku nggak mau lah dipanggil ngelampir, bekel lah. Saya pasti tetap manggil dia. Si bekel itu si kecil itu dapat job, tak. Ada rezeki gue pengen punya mobil. Lah itu laki lu punya mobil gitu kan. Pas setelah nggak dikasih pinjem. Emang kenapa nggak dikasih pinjem?
laki gue pelit. Emang akhirnya emang laki lu pelit. Emang aku ngomong kayak gitu. Memang gue bilang kayak gitu karena ya udah sekarang gini, karena lu pengen ada acara, lu butuh mobil, silakan pakai mobil gua. Gitu. Pakailah mobil aku sampai dia nggak sewa sih Pak, minjem cuma-cuma. Sewa. Ya nggak ada perjanjian bisa 10 juta satu hari untuk syuting. Pak, showroom aja cuma 500.000. Iya kan? Iya. Ya kalau biasanya sih saya 5 juta ke syuting-syuting yang kayak kemarin Iya.